Gelandang Arema FC, Arhan Fikri masuk dalam nominasi pemain muda terbaik BRI Liga 1 2024-2025. Dia akan bersaing dengan Altaf Indi Persis Solo, dan Kadek Arel Bali United, untuk mendapatkan gelar tersebut. Bisa dibilang Arhan memang layak masuk nominasi tersebut, sebab, dia tampil konsisten di lini tengah tim berjuluk Singo Edan. Pelatih Arema FC telah memberi kesempatan bermain lebih banyak musim ini. Musim ini Arhan sudah tampil dalam 28 pertandingan. Dia menjawab kepercayaan Zé Gomez dengan mencetak 2 gol dan 5 assist. Pemain 20 tahun ini mengaku senang masuk dalam nominasi pemain muda terbaik. Namun itu tidak membuatnya berpuas diri. Arhan tetap ingin bermain maksimal hingga laga terakhir musim ini, karena masih ada satu pertandingan yakni melawan Semen Padang, pada tanggal 24 Mei di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Tentu senang jika masuk kandidat pemain terbaik, tapi, saya harus tetap main maksimal di setiap pertandingan, ungkapnya. Yang menarik, Arhan punya kesempatan mengawinkan 2 gelar pemain muda terbaik. Saat pramusim kemarin, dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Piala Presiden 2024. Ya, tentu senang sekali kalau dapat gelar itu lagi, tapi, ini juga karena berkat bantuan tim, saya juga tidak bisa bermain sendirian, jelasnya. Sementara itu, 10 hari lebih berlalu, pelaku pelemparan bas Persik Kediri setelah bertanding di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, pada tanggal 11 Mei tahun 2025, lalu belum ada kejelasan. Manajemen Arema meresponsnya dengan mendorong pihak kepolisian, agar segera mengusut tuntas kasus ini. Insiden pelemparan dengan batu hingga menyebabkan kaca bas pecah, itu terjadi usai laga Arema vs Persik di Pekan 32. Aksi pelemparan itu terjadi saat bas dalam perjalanan pulang dari stadion, di area ring 4 yang menjadi tanggung jawab kepolisian setempat. Dikutip dari berbagai sumber, Polres Malang saat ini telah memeriksa 15 saksi insiden tersebut. Petugas juga menganalisa 4 rekaman CCTV di tempat kejadian perkara, video rekaman dari warga sekitar yang diunggah di media sosial, dan video yang direkam skuad Persik yang berada di dalam bas. General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi mengaku, sejauh ini belum mendapatkan kabar terbaru terkait kasus ini dari pihak berwajib. Sementara, akibat insiden itu Arema harus menanggung sanksi dari Komite Disiplin Komdis PSSI, berupa laga kandang tanpa penonton dan denda 20 juta rupiah. Ini kan sudah seminggu lebih, bahkan hampir 2 minggu, tapi belum ketemu pelakunya. Dari klub, kami mendorong kepolisian untuk segera menangkap pelakunya, karena kita juga pengen tahu tersangkanya siapa, dan motifnya apa, kata Yusrinal. Inal, sapaan akrab Yusrinal menambahkan, jawaban teka-teki siapa pelaku yang selama ini kerap disebut oknum itu, membuat penasaran berbagai pihak. Menurutnya, bukan cuma Arema, tapi Aremania, warga Malang Raya, dan Persik juga ingin tahu kepastiannya. Kita menunggu prosesnya, semua prosesnya kan ada di kepolisian, sebaiknya semuanya harus tahu pelakunya siapa dan motifnya apa. Saya pikir Aremania dan masyarakat juga ingin tahu, katanya. Penetapan tersangka nantinya sekaligus sebagai pembuktian, apakah oknum itu Aremania atau ternyata pihak lain yang sengaja memperkeruh keadaan. Selain itu, menurutnya, penangkapan pelaku juga bisa menjaga kredibilitas dan tingkat kepercayaan publik terhadap aparat. Pastinya, itu juga menjadi pelajaran untuk yang lain, agar nggak mengulangi aksi yang serupa di lain waktu. Kalau dibiarkan kan kasihan Aremania lainnya, yang tengah membangun image sebagai supporter yang nggak anarkis, pungkasnya. Di sisi lain, Arema FC sedang melakukan persiapan serius, jelang laga pamungkas BRI Liga 1 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025. Manajemen tim berjuluk Singo Edan memberikan perhatian lebih, untuk pertandingan melawan Semen Padang nanti. Meski sudah aman di papan tengah, Dendi Santoso dan kawan-kawan, diminta bermain lebih fight untuk menekuk tim asal Padang tersebut. Manajemen Arema sepertinya tersinggung oleh ucapan penasihat Semen Padang, yakni Andre Rosiade. Andre Rosiade merasa timnya pernah dicurangi pada 2017 lalu, saat leg kedua semifinal Piala Presiden 2017, sementara manajemen Arema merasa timnya pantas menang telak 5-2. Jika Arema berhasil menang di penghujung Liga 1 2024-2025 ini, ada kemungkinan Semen Padang yang bakal terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Asisten pelatih Arema FC Kuncoro menegaskan, jika penasihat Semen Padang tersebut sudah melakukan kesalahan. Saya sudah tahu statementnya, itu hanya saywar, namun itu justru membuat pemain kami lebih bersemangat menghadapi laga ini, kata Kuncoro. Namun,
Ada hal menarik yang membanjiri kolom komentar akun Instagram Arema FC. Banyak netizen yang berlatar belakang Aremania, kali ini berharap Singo Edan kalah. Mereka berharap tim lain, yakni PSS Sleman yang terdegradasi, karena ada rivalitas tersendiri antara Aremania dengan fans PSS Sleman. Untuk kali ini kasih poin untuk Semen Padang, karena suporternya sudah menjaga dengan baik pemain Arema saat menang di kandang Semen Padang. Biar tim yang suporternya pernah melempar bis Arema turun ke Liga 2, tulis @arifaa80. Selain itu, Aremania tersinggung dengan spanduk yang pernah dibentangkan suporter PSS. Mereka membentangkan tulisan, "Kick the Lion out from this league." Sebagian suporter Arema, kini berharap PSS yang terdegradasi musim depan. Tak sedikit yang berharap Arema menurunkan pemain lapis kedua saat melawan Semen Padang. Musim lalu, kami merasakan berada di posisi Semen Padang saat ini. Intinya, fokus saja pada tim sendiri, berusaha agar fight dan tidak kalah. Kalau justru membuat saiwar kepada lawan, justru itu akan memberi kesulitan sendiri, ungkap Kuncoro.